Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Semoga hari ini kalian semua tetap sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap semangat. Anakku semua, walaupun kita belajar di rumah, tapi ibu yakin kalian semua sudah siap untuk mengikuti materi kita pada hari ini. Nah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk mengikuti materi kita pada hari ini. Begitupun juga tak lupa kita kirimkan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa belajar. Nah, doa belajar ini ibu yakin kalian semua sudah hafal karena sering dilafalkan sejak kalian di SD dulu. Tapi untuk hari ini ibu akan pandu kalian dalam membacakan doa. Kita mulai ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Nah, baiklah semua, kita mulai materi kita. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu akan tampilkan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah kalian semua bisa memahami apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian harus tahu bagaimana itu iman, apa itu iman, apa pengertiannya iman. Kemudian bagaimana bukti Allah menciptakan kita. Dan bagaimana cara kalian untuk beriman kepada Allah. Yang kedua, kalian semua harus memahami makna al-asmaul husna. Kita tahu bahwa asmaul husna itu ada 99. Namun untuk hari ini yang kita bahas hanya 4. Yang pertama al-alim, yang kedua al-khabir, yang ketiga as-sami, dan yang keempat adalah al-basir. Nanti ibu akan jelaskan semua satu persatu. Kemudian siswa dapat menunjukkan dalil nakli yang berhubungan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil tentang asmaul husna. Itu 2 yang harus kita pelajari dan kita pahami tentang dalil yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menampilkan contoh perilaku al-alim, al-habir, as-sami, dan al-basir. Bagaimana
Anakku semua, masih semangat? Oke, kita lanjut lagi materi kita. Kita mulai ya, Ibu jelaskan. Kalian simak baik-baik. Adapun materi kita pada hari ini yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Secara harfiah, iman berarti percaya. Jadi, menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi, tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Menurut pengertian iman ini, percaya dengan sepenuh hati berarti kita sudah meyakini, kita sudah percaya bahwa Allah itu ada dengan melihat segala ciptaannya. Diciptakan manusia, diciptakan alam semesta lengkap dengan isinya. Kemudian kita ucapkan dengan lisan, kita sudah berikrar, kita mengakui keesaan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian kita buktikan dengan perbuatan sehari-hari. Nah, kita buktikan dengan perbuatan yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itulah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun fungsi beriman kepada Allah antara lain menambah keyakinan karena kita tahu bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatunya dan membuat kita masih hidup sampai sekarang. Kemudian, beriman kepada Allah dapat mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. Karena orang yang beriman akan selalu mengingat Allah dalam hal apapun, ia akan selalu bersandar kepada Allah. Contoh orang yang beriman kepada Allah antara lain selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dan tidak menduakannya. Yakinkan bahwa Allah itu satu. Allah itu Esa. Ini terdapat dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kemudian terdapat juga dalam Quran Surah Al-Baqarah, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, anakku sekalian, Allah menciptakan kita di dunia ini. Allah menciptakan alam semesta lengkap dengan isinya. Itulah bukti Allah itu ada. Bukti Allah itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah.
Jadi intinya cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah sekarang tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini hanya satu, yaitu untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah hidupnya. Itu jadi iman itu landasan pokok hidup kita di dunia. Jadi kalau kita punya iman yang kuat, insya Allah hidup kita akan lurus-lurus. Nah, sekarang tentang iman kepada Allah, terdapat juga ayatnya dalam Quran Surah An-Nisa, surah keempat ayat 136. Nah, kita simak secara bersama ayat ini, silahkan kalian mengikutinya. Kita mulai. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 136. Kita pindah kepada Asmaul Husna. Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang indah. Asmaul Husna ada 99, namun yang akan kita bahas pada hari ini hanya 4, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi segala aktivitas kita yang kita lakukan di dunia ini, Allah sudah mengetahuinya. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang berhubungan dengan Allah Maha Mengetahui, silahkan kita buka Al-Quran, Quran Surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Kemudian kita pindah lagi Asmaul Husna Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada. Allah mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semua diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun secara batin. Intinya, tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Itu menandakan bahwa Allah itu maha waspada. Dan hal ini telah dicantumkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah Al-Taubah, surah ke-9 ayat 16. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Asmaul Husna As-Sami, Allah maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah itu tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 256. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Nah, sekarang kita pindah kepada memahami Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Ini sesuai dengan firman Allah, Quran surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 18. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Itulah tadi makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Baik anakku, hari ini kita sudah membahas materi kita. Nah, Ibu yakin kalian pasti sudah memahami apa yang Ibu sudah jelaskan. Anakku semua, marilah kita mengakhiri materi kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan lihat protokol kesehatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.